Halo anak kelas 4, bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang mengembangkan kemampuan diri. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kemampuan dan keterbatasanku, sekarang kita akan belajar tentang mengembangkan kemampuan diri. Nah, ini seperti gambar ini ya, ini ada dua tokoh yang Didit ambil sebagai contoh ketika mereka berhasil mengembangkan kemampuan diri. Ini yang pertama ada Lionel Messi, ini dia pemain sepak bola ya, yang cukup terkenal. Dia berhasil mengembangkan talentanya bermain sepak bola. Ini juga ada penyanyi cilik dari Indonesia namanya Maura, mungkin juga sudah banyak yang tahu. Dia juga berhasil mengembangkan kemampuannya sehingga talenta itu bisa berguna untuk dirinya, untuk orang lain, dan tentunya nanti untuk kemuliaan Tuhan. Seperti itu ya. Kita juga akan mendengarkan cerita kisah anak yang berhasil mengukir prestasi. Namanya adalah nama anak ini adalah Tria Monica Dewi ya. Sorry itu tidak terus. Namanya adalah Tria Monica Dewi, sang juara dari SD Yosudarso Cisantara Cibubur. Tria Monica Dewi ini adalah seorang anak yang juga murid SD kelas 4 gitu ya, sama seperti kalian. Dia merupakan sosok anak yang berhasil mengukir prestasi ya. Berkat prestasinya ini dia berhasil membanggakan dirinya, sekolahnya, dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Awalnya dia cuma mendapatkan, bukan awalnya, tapi hasilnya dia berhasil membawa 6 trofi gitu. 6 trofi itu berarti 6 piala. Jadi ketika dia mengikuti lomba, dia ini berhasil membawa 6 trofi atau piala dari berbagai lomba mata pelajaran. Ini yang diadakan oleh Kecamatan Cibubur gitu ya, Kabupaten Kuningan. Adapun prestasi yang melambungkan Tria Monica Dewi ini adalah mulai dari juara pertama lomba mata pelajaran matematika, ada lagi lomba mata pelajaran matematika tingkat kecamatan, kalau tadi tingkat kabupaten, ada lagi juara pertama lomba bagi peserta didik teladan, lalu juara kedua lomba olimpiade IPA tingkat kecamatan, ada juara kedua lomba mata pelajaran bahasa Indonesia tingkat kecamatan, dan juga juara ketiga lomba olimpiade matematika tingkat kecamatan Cibubur. Ya, ini berhasil dibawa oleh Tria Monica Dewi. Nah, ini tadi sosoknya ini adalah dia karena ada kerja keras dan semangat belajar, maka sosok Tria Monica Dewi ini berhasil meraih juara dalam berbagai perlombaan gitu ya. Dia juga berhasil meraih juara pertama lomba pelajaran matematika, dan dia berhasil menjadi finalis di tingkat provinsi gitu ya. Dia bangga dapat meraih gelar sebagai juara tadi, yaitu di tingkat provinsi Jawa Barat. Tria Monica Dewi adalah putri bungsu dari Bapak Gunawan ya. Jadi ketika dia berhasil menjadi juara saat ada upacara bendera gitu, kepala sekolahnya itu mengucapkan terima kasih kepada Tria Monica Dewi. Tria Monica Dewi pun juga menyadari bahwa keberhasilannya dan hasil perlombaan kemenangannya itu pertama-tama bukan karena usahanya sendiri, tapi juga karena berkat doa dan dukungan dari keluarga serta para gurunya. Maka dia juga berterima kasih kepada tim guru atau pembimbing khusus yang dibentuk oleh kepala sekolah SD Yosudarso tadi. Seperti yang dikatakan kepala sekolahnya seperti itu, kami bangga memiliki siswa yang berprestasi. Karena dengan prestasinya, Tria Monica Dewi bukan hanya mengharumkan namanya, melainkan juga mengukir nama baik bagi keluarganya serta sekolah dan masyarakat.
Lebih dari itu, Tria Monika Dewi juga berhasil memuliakan nama Tuhan karena ia mampu mengembangkan talentanya, ya, seperti yang dikatakan oleh kepala sekolahnya yang bernama Bapak Tartisius Simon pada saat upacara bendera. Oke, ini salah satu contoh keberhasilan anak yang karena berkat kerajinannya berhasil mengembangkan bakat serta mengukir prestasi, ya. Ini tokoh utamanya Tria Monika Dewi. Mungkin pelajaran atau pesan yang bisa kita petik dari cerita ini adalah adanya sikap rajin belajar, ketekunan, pantang menyerah, keuletan, jadi kita bisa berhasil untuk membanggakan diri sendiri dan orang lain lewat prestasi yang kita peroleh. Selanjutnya, kita juga akan mendengarkan kisah tentang perumpamaan talenta. Nah, jadi perumpamaan talenta ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan sebenarnya sudah memberikan kepada kita masing-masing talenta atau kemampuan. Tapi kita mau memanfaatkannya atau tidak, seperti itu, ya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang mau memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang diberikan kepada seorang talenta atau penerima talenta, gitu ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Jadi tuan, ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri ini, sebelum pergi dia memberikan kepada 3 orang masing-masing talenta. Yang seorang pertama diberikan 5 talenta, yang seorang lagi diberikan 2 talenta, dan seorang lagi diberikan 1 talenta, ya, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu tuan ini berangkat ke luar negeri. Lalu beberapa waktu kemudian tuan ini pergi untuk kembali ke asalnya. Nah, nanti tuannya ini akan menemui 3 orang penerima talenta ini lagi, ya. Nah, ini mereka disuruh laporan setelah diberi masing-masing 5 talenta, lalu diberi lagi berapa tadi? Ada 2 talenta dan 1 talenta. Hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta tadi mengembangkannya sehingga talenta itu bertambah menjadi 5, sehingga dia punya 10 talenta. Hamba yang kedua juga mengembangkan talenta yang dia miliki. Dari 2 talenta yang diberikan tuannya, dia mengembangkan menjadi 4 talenta. Hamba yang ketiga, ya, hamba yang ketiga ini hamba yang tidak mengembangkan talenta. Dia diberi 1 talenta tapi dia tidak mau mengembangkan talentanya. Maka ketika tuan tadi kembali untuk menagih talenta dari setiap orang ini, tuan memberikan pujian dan juga sikap marah kepada hamba yang tidak mengembangkan talenta tersebut. Ini hamba tuannya memanggil hamba yang pertama. Hamba yang pertama ke sini. Berapa talenta sudah kamu kembangkan? Wah, saya sudah mengembangkan talenta saya, tuan. Saya sekarang punya 10 talenta. Bagus, kamu sudah bekerja dengan baik. Oke, silakan kamu pergi dan mengembangkan talentamu lagi. Hamba yang kedua juga dipanggil. Kamu sudah mengembangkan berapa talentamu? Hamba kedua, wah, saya sudah mengembangkan talenta saya sehingga saya punya 4 talenta. Wah, bagus. Kamu sudah menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin. Silakan kamu pergi untuk mengembangkan talentamu lagi. Hamba yang ketiga dipanggil. Hamba yang ketiga, kamu sudah mengembangkan berapa talenta? Saya tidak mengembangkan talenta saya, tuan, karena saya memendamnya saja dalam tanah. Langsunglah tuannya ini marah. Dasar kamu hamba yang malas, hamba yang bodoh. Kamu tidak mau mengembangkan talenta yang sudah kuberikan, maka aku akan memberikan hukuman kepadamu. Aku akan melemparkanmu ke tempat yang paling dalam. Di sana hanya ada ratapan dan kertas gigi. Itu sebagai hukuman karena kamu sudah tidak mau mengembangkan talenta yang sudah saya berikan kepadamu. Nah, inilah ya yang terjadi dalam cerita perumpamaan tentang talenta. Tadi yang dikatakan sebagai Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kemampuan. Hamba pertama adalah orang yang diberikan kemampuan dan mau mengembangkan. Hamba kedua juga orang yang diberikan kemampuan dan mau mengembangkan. Hamba yang ketiga adalah orang yang malas, yang tidak mau mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada dirinya. Sehingga tadi Tuhan memberikan hukuman. Ya, nah, jadi
Setiap orang pasti punya bakat, seperti main bola, main musik, gitu ya, dan lainnya. Lalu dalam Injil Matius dikatakan, setiap orang menghendaki supaya talenta dipercayakannya kepada kita dikembangkan, tidak boleh dipendam, seperti dilakukan oleh talenta yang hamba ketiga, memendamnya. Kita harus mengembangkannya, ya. Talenta itu apa? Talenta adalah kemampuan atau kepandaian yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu arti talenta. Dalam kisah perumpamaan tentang talenta, Tuhan adalah Tuhan. Hamba satu adalah manusia mau berkembang. Hamba dua manusia mau berkembang. Hamba tiga manusia yang tidak mau berkembang. Kita perlu mengembangkan talenta yang kita miliki karena talenta tersebut berguna bagi perkembangan diri kita, untuk kebaikan sesama, dan untuk kemuliaan Tuhan. Sikap yang dibutuhkan dalam mengembangkan kemampuan, tidak mudah terpengaruh, pantang menyerah, mau bertanya, tekun. Lalu contoh usaha untuk mengembangkan kemampuan, rajin belajar, rajin membaca buku, giat berlatih, rajin berdoa, ikut lomba, meneladani tokoh-tokoh bergema. Ya, yang membantu mengembangkan talentaku ada orang tua, guru, saudara, teman, atau mungkin juga pelatih. Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Ada yang memiliki banyak bakat, ada juga yang memiliki sedikit bakat. Tapi kita semua punya tanggung jawab untuk dapat mengembangkannya, ya, seperti yang dilakukan oleh hamba kedua dan hamba pertama. Kita harus mau mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti itu. Terima kasih untuk video pembelajaran kali ini. Semoga berguna. Tetap semangat bagi kalian. Selamat belajar. Tuhan memberkati.